Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Fisika 1 atau Fisika Teknik ya. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang gerak lurus ya. Nah, sekarang kita belajar tentang gerak 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya. Baik, untuk gerak lurus ya. Itu kalau diibaratkan dengan dimensi itu merupakan satu dimensi ya. Ini contoh yang bawah ini. Ini dari titik A ke titik B ya. Ini ibarat sumbu ya. Ini ada sumbu X ya. Berarti Y-nya itu 0, X-nya yang bertambah ya. Ini maka kalau seperti ini ya. Ini namanya gerak satu dimensi ya. Itu. Nah, jadi gerakan itu bisa diuraikan menjadi 3, yaitu gerak satu dimensi, ya ini. Kemudian gerak 2 dimensi, yang gambar ini. Dan gerak 3 dimensi. Ya. Jadi intinya gerak 2 dimensi itu dapat dijabarkan menjadi 2 arah, ya, yang saling tegak lurus, misalnya dalam arah X dan Y, maupun arah lainnya seperti XZ atau YZ. Ya. Intinya ada 2 arah, bisa dijabarkan ke dalam 2 arah. Nah, contoh gerak dalam 2 dimensi, misalnya yaitu gerak peluru dan gerak melingkar. Nah, ini gerak peluru ya. Ini contoh ketika ini ada misal ini ada sasarannya ini di dalam perang lah misalnya. Ini ada sebuah tank ya. Ini ada militer yang memegang javelin ya. Ini ditembakkan javelinnya ke atas ya. Ini kan kalau gerak ke atas kan berarti ini ada arahnya yaitu arah Y ya, karena ini ke atas di sini ada gaya gravitasi ya, sehingga dipengaruhi oleh berat benda atau rudal javelin tersebut sendiri ya. Nah, ini maka gerakannya ya ini lama-lama akan menurun ya, tidak kalau tidak ada tidak ada gravitasi ini ibaratkan di luar angkasa ini pasti lurus ke atas. Karena kita berada di bumi ya, maka ini melengkung ke bawah karena berpengaruh terhadap gaya gravitasi. Itu. Jadi gerakannya membentuk seperti melingkar atau parabol ya. Gitu. Nah, ini contoh yaitu gerakan peluru ya, yang pada kehidupan nyata itu kalau di medan perang ini merupakan peluru javelin ya, yang untuk khusus menembak tank ya. Gitu. Nah, itu ya. Jadi dia mempunyai arah X dan Y ya, 2 arah maupun arah yang lain seperti XZ atau YZ. Itu ya. Itu untuk gerak dalam 2 dimensi ya. Kemudian kita bahas gerak peluru ya. Gerak peluru atau disebut sebagai gerak parabolik ya, merupakan gerak yang terdiri dari gabungan GLP, gerak lurus beraturan, dan pada arah sumbu horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu vertikal. Nah, dia kalau pada arah horizontal itu gerakannya itu merupakan gerak lurus beraturan ya, ketika pada sumbu vertikal itu gerak lurus berubah beraturan karena karena berubahnya ini ya, GLBB ini dipengaruhi oleh gravitasi ya. Berbeda lagi ketika dibahas di luar angkasa ya. Itu GLBB-nya berubah menjadi GLB pada vertikal. Nah, jadi untuk setiap benda yang diberikan kecepatan awal ya, sehingga menempuh lintasan gerak yang arahnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya, juga dipengaruhi oleh gesekan udara ya. Jadi kalau semisal udara itu katakanlah anginnya itu semakin kencang, maka benda tersebut juga arahnya akan berubah ya. Itu. Nah, seperti itu untuk gerak peluru. Nah, kemudian untuk persamaan gerak peluru ya, ini bisa kita amati ya.
Yang pertama kecepatan awal. Kecepatan awal ini diuraikan menjadi komponen horizontal VOX dan VOY yang besarnya 0. Ini bukan O ya, tapi 0. Mohon maaf, V0Y atau V0X. Jadi V0X itu sama dengan V0 kali cos theta. Ya. Dan V0Y sama dengan V0 sin V0 kali sin theta. Ya. Itu untuk mencari kecepatan awal. Ya. Kemudian untuk kecepatan horizontal, karena komponen kecepatan horizontal konstan, ya. Ini karena komponen kecepatan horizontalnya itu konstan, maka pada setiap saat waktu atau t yang ditentukan akan diperoleh seperti ini persamaannya. V Tx sama dengan V0 kali V0x plus A kali T. Nah, karena ini kecepatannya horizontal, maka A-nya ini percepatannya adalah 0. Ya. Jadi, ini ya langsung diubah hasil akhirnya. Ya. Karena tidak ini 0 nilainya, maka Vtx sama dengan V0 kali cos theta. Ya. Ini yang diambil rumusnya nanti yang akhir ini. Nah, kalau X juga sama, tinggal dimasukkan. Ya, V0X kali pangkat pangkat T plus setengah kali A kali T kuadrat. Nah, A-nya kan 0 karena kecepatan horizontalnya adalah konstan. Ini mohon maaf, kepencet. A-nya 0 sehingga di sini diperoleh ya untuk X-nya rumus akhirnya sama dengan V0X pangkat T. Jadi yang diambil ini rumusnya yang ini, yang akhir. Itu ya untuk persamaan gerak peluru. Nah, kemudian untuk percepatan vertikal ya adalah minus G atau dikurangi oleh gravitasi. Sehingga komponen kecepatan vertikal pada saat T atau pada saat waktu yang telah ditentukan adalah VTY sama dengan V0Y dikurangi gravitasi kali T ya. Sehingga di sini diperoleh V0 kali sin theta dikurangi gravitasi kali T. Ya, ini untuk VTY ya atau kecepatannya, kecepatan vertikal. Nah, untuk mencari Y-nya sama dengan V0Y pangkat T minus setengah kali gravitasi kali T kuadrat. Nah, ini untuk yang percepatan mohon maaf ya, percepatannya V kuadrat TY sama dengan V kuadrat OY min 2 G kali Y. Ya. Ini untuk persamaannya. Ya, jadi nanti kalau ada soal ya tinggal diketahui saja parameternya apa. Ya, kalau yang diketahui sudut berarti kita gunakan yang ini. Ya. Kalau yang diketahui adalah parameter V ya kemudian G dan Y-nya maka gunakan rumus-rumus ini. Ya. Kalau yang diketahui waktu atau T-nya ya berarti yang gunakannya rumus ini. Jadi kita menggunakan persamaan itu nanti tergantung soalnya ya. Soalnya akan dibahas. Nah, kemudian gerak dalam 3 dimensi atau gerak 3 dimensi. Nah, gerak dalam 3 dimensi dapat diuraikan menjadi kombinasi dalam 3 arah, yaitu X, Y, dan Z. Ya. Contoh gerak dalam 3 dimensi adalah gerakan melingkar seperti pegas atau gerak parabola yang tertiup angin dari arah tegak lurus bidang parabola. Nah, ini contoh ya dalam kehidupan nyata itu ketika kita main di pasar malam ya. Itu ada mainan kayak anak-anak. Ya, nanti kan ini ada anak-anaknya main di sini nanti ketika kecepatannya itu bertambah, maka di sini sudutnya akan bertambah besar ya. Sudut alfanya. Nah, ini ibaratkan ini adalah gerak ya. Gerak itu ketika maju ke sini ini berarti ini misal adalah X ya. Kemudian untuk arahnya ke sini itu adalah Y, kemudian naiknya ke atas itu adalah Z. Jadi
ininya dari jaraknya apa namanya, dari jarak titik tiangnya ini sampai ke sini ke lingkaran ini X, ini itu Y, lah ke atasnya itu Z. Ya. Jadi ketika ini bergerak, ya ini berputar dan bergerak, maka di sini sudutnya akan bertambah besar jika putarannya semakin kencang. Nah, kalau putarannya melambat, maka sudutnya ini akan mengecil, ya, atau menurun. Nah, lama-lama akan berhenti. Jika putarannya itu sangat cepat sekali, bisa dimungkinkan A-nya itu ya, bisa hampir mendekati 180 derajat. Ya. Itu. Jika ini kencang sekali putarannya. Ya. Ini bisa terangkat sampai ke sini. Nah, ini sudutnya akan membesar. Itu ya. Jadi dalam kehidupan nyata seperti itu untuk aplikasinya gerak dalam 3 dimensi. Ya, jadi ketika ini berupa lingkaran, gerak melingkar itu pasti ada 3 arah. Yang pertama itu arah X, ya. Ini dari titik pusatnya ini tiangnya ini ke sini ke arah rotasinya. Kemudian gerak melingkarnya itu Y. Kemudian terangkat karena kecepatan putarannya atau perubahan sudutnya ini merupakan arah Z. Itu. Nah, gerak melingkar adalah gerak suatu objek yang lintasnya berupa lingkaran, ya, mengelilingi suatu titik tetap. Nah, ini contohnya adalah bumi, ya, yang dikitari oleh bulan, ya, itu. Sehingga titik pusatnya itu berada di bumi. Atau bola yang tergantung pada tali, ya. Seperti mainan anak-anak itu yang diputar itu kan ada bola, kemudian diikat oleh tali, kemudian ada apa namanya? Ada bambunya yang buat muter-muter itu. Di pasar malam itu banyak yang jual. Yang bunyi klotek 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 klotek. Nah, itu mainannya punya anak-anak juga menggunakan gerak melingkar. Itu. Nah, kemudian pada apa namanya gerak melingkar itu ada istilah frekuensi dan periode. Ya. Jadi frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan objek dalam 1 detik. Ya, satuannya adalah hertz, ya, frekuensi. Kalau periode itu adalah waktu yang dibutuhkan objek untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Ya. Satuannya adalah sekon atau detik. Nah, jadi itu ya, jadi frekuensi dan periode. Istilahnya dalam gerak melingkar. Nah, berikut rumus persamaannya adalah N itu banyaknya putaran, ya, banyaknya putaran. Kemudian T itu adalah waktu. Nah, satu putaran itu sama dengan 2 pi R, 2 pi rad, ya, radian. Kemudian 1 RPM, 1 rotasi per menit itu sama dengan pi per 15. Nah, ini yang banyak dipakai pada sepeda motor mobil itu RPM, rotasi per menit. Jadi putaran, 1 putaran per menit. Ya, berrotasi atau berputar. Jadi hitungannya menit. Kalau per detik itu lebih spesifik lagi. Ya, itu. Hertz kalau itu satuannya. Nah, kemudian untuk kecepatan dan percepatan gerak pada gerakan melingkar. Ya. Pada gerak melingkar terdapat hal penting yang harus diperhatikan, yaitu semua persamaan kecepatan dan percepatan selalu menggunakan persamaan kecepatan sudut dan percepatan sudut. Nah, karena melingkar ya kaitannya dengan lingkaran itu sehingga membentuk sudut. Ya. Perhatikan gambar lintasan di bawah ini. Nah, ini ada 2 ya. Ini mohon maaf ada apa namanya? Kok ada 2. Ini ada benda. Ini apa istilahnya? Bola ya yang diikat dengan sebuah tali pada titik pusat. Kemudian dia berputar. Nah, ini timbul V1 ya. Kemudian ini di sini ada V2. Nah, ini dia membentuk sudut namanya apa namanya? Kecepatan sudut ya. Ini omega.
Gitu. Jadi di sini ya akan membentuk suatu sudut. Ini nanti ada persamaannya lagi ya. Nah, jadi kecepatan merupakan kecepatan linear atau kecepatan yang biasa kita jumpai dalam gerak lurus. Nah, kalau kecepatan sudut itu disebut sebagai omega tadi yang saya sebutkan. Lambangnya adalah seperti ini. Dan kecepatan linear V. Nah, maka dihubungkan dengan persamaan seperti di bawah. Omega sama dengan kecepatan linear dibagi jari-jari lintasan. Ya, itu. Jadi W sama dengan V per R. Ya, itu. Kemudian nilai kecepatan sudut dapat dicari jika diketahui frekuensi ataupun periodenya. Ya. Untuk mencari nilai kecepatan sudut dipakai rumus W sama dengan 2 kali Pi kali F atau frekuensi. Atau ya W sama dengan 2 kali Pi dibagi T ya, dibagi periode. Di mana W sama dengan kecepatan sudut radian per sekon. Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Ya, itu. Nah, monggo nanti pakai yang mana ya. Kalau semisal R-nya itu nanti bisa dibagi 7 ya berarti dipakai yang 22/7. Kalau tidak bisa ya berarti pakai yang 3,14. Tapi kalau di sini tidak ada R ya, adanya frekuensi sama T, ya paling mudah pakainya 3,14. Ya. Kecuali kalau nanti ada hitungan yang ada hubungannya dengan jari-jari, kita pakai kalau yang dibagi 7 ya 14, 21, 28 ya dia jari-jarinya maka kita gunakan tiang 22/7. Aslinya sama ya cuma untuk mempermudah saja. Nah, kemudian gerak sentripetal. Nah, pada gerak melingkar terdapat suatu kecepatan pada objek yang mengarah ke pusat titik lintasan. Ini yang dinamakan percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal arahnya tegak lurus dengan arah kecepatan linear. Ya. Perhatikan gambar di bawah. Jadi ketika ketika gerak melingkar ya suatu objek itu gerak melingkar, itu jika kecepatannya itu bertambah atau percepatannya itu bertambah, maka benda itu akan mengarah ke titik pusat. Seperti tadi ya, yang yang gambar ini sebentar saya flashback supaya bisa lebih contohnya bisa lebih konkret. Nah, ini ya contohnya ya. Ini kalau kecepatannya itu bertambah atau percepatannya itu bertambah, maka ini ya, si anak ini akan terangkat ke sini. Ya. Tes. Nah, ini bisa saja ini sejajar dengan sumbu pusat atau mengarah ke pusat sini. Nah, karena kecepatannya ya. Ini bisa terangkat. Nah, itu untuk menjelaskan yang istilah tadi. Nah, istilah sentripetal ini. Ya, arahnya tegak lurus dengan arah kecepatan linear. Ya. Itu memang mengarah ke pusat seperti itu kalau lingkaran itu ya atau gerak melingkar. Nah, persamaan percepatan sentripetal nah, itu seperti yang bisa kita lihat ya. Ini AS itu adalah percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat kali R. Ya. Atau bisa kita gunakan V kuadrat dibagi R. Ya, itu. Percepatan sentripetal menyebabkan timbulnya gaya sentripetal atau Fs yang juga mengarah ke pusat titik lintasan. Gaya sentripetal harus ada agar objek tetap bergerak dalam lintasannya atau lingkaran.
Jadi gaya sentripetal juga harus diperlukan ya supaya objek tetap bergerak dalam lintasannya tidak berubah. Kalau gaya sentripetalnya itu berkurang ya, maka bisa dipastikan objeknya akan berhenti ya. Itu. Nah, seperti itu. Nah, persamaan gaya sentripetal itu ya untuk gayanya itu Fs, sigma Fs sama dengan M kali AS ya. M itu adalah massa benda kali percepatannya. Sama dengan M kali omega kuadrat kali R. Atau sama dengan M kali V kuadrat dibagi R. Nah, silakan nanti ini mau pakai rumus yang mana. Nah, kayak yang ini bisa, ini bisa, ini bisa. Tergantung parameter soalnya ya, saya ulangi. Tergantung parameter soalnya, di situ diketahuinya apa ya. Apakah omega atau V atau A ya. Itu. Nah, monggo nanti bisa dicatat untuk rumusnya ini. Nah, kemudian untuk gerak melingkar secara vertikal. Nah, jika sebuah benda digerakkan melingkar secara vertikal, ya putarannya seperti kincir, ya, maka komponen gaya-gayanya dapat dilihat pada gambar di bawah. Ya. Jadi ketika benda itu kita putar secara horizontal, horizontal itu yang tadi yang kayak mainan anak itu tadi. Ya, kalau ini digerakkan secara vertikal atau kayak sebuah kincir. Ya. Kincir yang ada di pasar malam itu yang bisa ditumpangi. Nah, ini di sini ada gaya gravitasi. Nah, kalau ini itu diibaratkan sebuah tali, ya, diibaratkan sebuah tali, maka apabila gerakannya ini berkurang, ya, maka ini akan membentuk yang namanya sebuah lingkaran tetapi tidak bulat tapi agak oval. Ya. Karena tadi pengaruh gravitasi. Ya. Nah, untuk mencari nilai kecepatan linearnya, yaitu dengan persamaan P sama dengan akar G kali R atau jari-jarinya. Itu. Ya. Yang pasti nanti di sini yang paling berat. Ya. Kalau ada perubahan sudut di sini yang paling banyak. Ya. Dibandingkan yang bawah. Kalau kecepatannya itu berkurang. Kalau kecepatannya konstan tetap ini tidak ada masalah. Atau bahkan dipercepat itu tidak ada masalah. Tapi kalau kecepatannya berkurang, di sini pasti akan ada perubahan sudut yang membentuk oval itu tadi. Tidak sebuah lingkaran penuh kayak gini. Karena di sini gaya gravitasinya paling besar dibandingkan yang sini. Ya, itu. Paham ya? Nah, kemudian gerak melingkar dan berbelok. Jadi, ibaratkan ini adalah mobil yang bergerak pada sirkuit atau lintasan ya yang melingkar, yang berputar atau berbelok. Tapi dia lintasannya itu membentuk sudut ya. Nah, sudut theta. Nah, ini kan pasti di sini ada kemiringan ya. Kemiringan mobilnya ini ya. Nah, maka di situ jika lintasnya memiliki kemiringan seperti pada gambar di samping, mohon maaf bukan di atas ya, maka dimasukkan pula kemiringan sudutnya sehingga didapatkan persamaannya seperti ini. V sama dengan gravitasi kali R tangen theta. Ya. Untuk mencari tangen theta ya bisa didapatkan dari V kuadrat dibagi G kali R. Nah, ini. Ya, jika benda tersebut bergerak melingkar dan berbelok membentuk sudut. Nah, ini. Ya, jadi gerak melingkar itu banyak macamnya ya. Ada sentripetal, kemudian vertikal. Ya, sentripetal itu berarti yang horizontal itu tadi. Ya. Gerakannya putarannya horizontal, pusatnya. Kalau vertikal itu yang seperti kincir, kemudian ada gerak melingkar dan berbelok ya, membentuk sudut
Ya, macam-macam gerakannya banyak. Nah, maka bisa kita dibagi 3 jenis tadi kesimpulannya ya. Gerakan itu ada gerakan 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Kalau 1 dimensi itu berarti di situ ibarat sumbu itu hanya ada satu sumbu yaitu X saja, Y saja atau Z saja. Kemudian apabila di situ itu gerakannya 2 dimensi berarti ada pengaruhnya pada 2 sumbu, baik itu sumbu X, Y maupun YZ maupun XZ. Ya. Kalau 3 dimensi berarti ketiga sumbunya dipakai. X, Y, dan Z itu berpengaruh. Ya. Gerakannya berpengaruh pada 3 sumbu. Jadi itu ya. Jadi sebagai seorang cendekiawan kita harus paham tentang gerakan-gerakan pada benda ya. Ada gerakan 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.